Ya, hai Komers, di podcast kali ini bareng sama aku Niken, Aku Kayla. di Ngobrol Masa Depan. Di episode kali ini teman-teman, kita akan membahas hadirnya chatbot AI membantu Atau justru membuat manusia lebih was-was. Kali ini kita akan fokusin betul-betul nih Kai ke chatbot AI yang tiap hari kita ajak ngobrol di aplikasi. Betul banget, pastinya obrolan kali ini juga lengkap dengan kasus nyata dan data-datanya. Iya, betul banget. Terakhir kali kamu chat customer service di toko online ataupun bank yang balas itu manusia atau chatbot AI sih? Terakhir aku chat di toko oren, itu yang bales asisten. Iya. Dan kebanyakan orang sekarang itu udah nggak sadar bedanya antara chatbot AI dengan manusia asli karena udah canggih gitu loh, udah Iya, canggih, benar. udah pintar gitu. Sebelum masuk lebih dalam nih ya, Mungkin ada yang masih bingung nih teman-teman semua, chatbot AI yang kita omongin tuh bedanya apa sih sama chatbot yang zaman dulu? Jadi buat kalian yang kerja di customer service, marketing, atau bahkan yang baru mau buka bisnis online, episode ini penting banget karena cepat atau lambat kalian akan bertemu dengan teknologi iya yang bener seperti banget. ini. Kita bakalan ketemu sama teknologi yang sangat super canggih banget lah pokoknya. Teman-teman yang cuma jadi konsumen sehari-hari pun ya, penting juga biar makin ngerti kenapa sih kadang jawaban chatbot itu lebih cepet banget daripada manusia gitu. Kadang tuh kita juga kesel karena jawabannya tuh sering nggak nyambung nggak sih? Nah itu dia, karena kita nanti bakal bahas di dua sisi, manfaatnya dan kelemahannya tentu. Jadi biar orang juga ngerti kalau ini tuh ada sisi was-was yang perlu kita perhatikan juga. Oke, untuk lebih lanjutnya kita bahas yuk teman-teman. Yuk. Jadi gini teman-teman, chatbot AI itu sekarang bukan cuman sekedar mesin jawab template lagi. Dulu AI cuma jawab kalau ada kata kunci yang cocok. Sekarang dengan teknologi pemrosesan bahasa alami, chatbot bisa sering ngerti maksud obrolan yang kita tuju. Ingat riwayat percakapan sebelumnya, terus juga bahkan kasih rekomendasi yang nyambung sama histori pembelian kita. Ya, contoh paling gampang misal di sektor e-commerce atau perbankan, kalau misal kamu atau kita semua yang menggunakan platform itu terus tanya kayak kenapa saldo saya kok kepotong, Iya, atau benar. tanya keluhannya, itu selalu dijawab dengan chatbot dulu, nggak Iya, langsung ke nggak langsung manusia. ya. Iya. Benar banget. Dan menurut data industri otomasi bisnis, implementasi chatbot AI di layanan pelanggan itu bisa menangani sekitar 60-80% pertanyaan pelanggan secara mandiri kayak status pesanan, info produk, atau pertanyaan umum lainnya. Dan sisanya baru diekskalasi ke agen manusia untuk kasus yang lebih rumit loh. Iya, dan dari sisi biaya, implementasi yang tepat itu bisa menekan biaya operasional layanan pelanggan dari 40 sampai 60%. Wow. Makanya banyak perusahaan yang tergiur banget sama penggunaan chatbot AI ini. Kalau ditarik mundur sedikit nih ya teman-teman, perjalanan chatbot ini tuh sebenarnya udah lama loh. Dan generasi pertama itu chatbot berbasis aturan. Jadi kalau pertanyaan kita nggak sama persis sama kunci yang ada di program itu, dia tuh bakalan bingung atau masih jawabnya tuh ngasal banget. Nah itu yang bikin orang trauma kalau misalnya dia chatan sama chatbot Chatbot, iya, AI. Karena sekarang udah beda. Ada model bahasa besar yang dilatih dari jutaan percakapan. Dan chatbot ini bisa nangkep konteks bahkan gaya bahasa yang santai atau tipe-tipe, itu AI bisa ngerti. Iya makanya sekarang tuh chatbot bukan cuma dipakai di perusahaan besar loh. Sekarang bisnis skala kecil dan menengah juga mulai pasang chatbot di WhatsApp bisnis atau iya, Instagram betul. mereka karena Betul. biayanya tuh sekarang juga udah jauh lebih terjangkau dibanding beberapa tahun yang lalu. Karena pengalaman aku juga nih ya, aku tuh beberapa kali lihat iklan di Instagram perusahaan yang nawarin chatbot AI di WhatsApp bisnis. Jadi bener-bener sekarang tuh banyak banget, gak cuma perusahaan besar tapi perusahaan kecil pun mereka juga pakai itu. Kayak UMKM yang baru bener nanti juga banget. pakai fitur itu ya. Jadi kayak apa ya, itu tuh sebenarnya banyak banget manfaatnya karena di luar jam operasional pun chatbot AI pun bisa bekerja gitu loh. Jadi kita nggak harus kerja 24 jam tapi udah misal ada customer yang chat, ya udah chat itu bakal kebalas otomatis. Jadi kita tuh sebagai penjual tuh nggak akan kehilangan customer. Oh, customer chat jam 12 malam Iya, juga mau order dibalas. udah bakal dibales. Itu banyak banget deh pokoknya manfaatnya. Dan banyak laporan industri global yang memproyeksikan pasar chatbot AI ini bakal terus tumbuh 2 digit setiap tahunnya karena makin banyak sektor yang rasa ini merupakan investasi yang worth it kan. Oke. Oke,
Oke, yang pertama aku mau bahas dari segi e-commerce dulu. E-commerce kayak toko online yang udah rame banget. Jadi chatbot AI di sini dia bisa menangani chat-chat dari customer kayak buat tracking pengiriman, udah sampai mana paketnya, terus buat komplain barang, terus bisa ngerekomendasiin produk berdasarkan histori belanja, dan volume chatnya bisa ribuan per hari. banyak banget. Dan di sini chatbot bisa bikin skala segitu tetap bisa dilayani tanpa menambah jumlah staffnya gitu. Aku tuh pernah ya chat di toko, jadi tuh aku mau beli baju. Nah aku tuh kan mau lihat warnanya, Kak, mau lihat warna pink nude-nya dong nih apa kita tampilin di sini ya. Tampilin di sini. Ini contoh chat. Aku tuh ngechat seller Shopee, tapi dibalasnya itu sama asisten AI. Jadi kan aku nanya nih, Kak, aku mau lihat warna pink nude-nya dong, karena di etalase nggak ada, di rating juga nggak ada. Loh, dijawabnya sama AI, tenang Kak, warna pink nude-nya tersedia kok. Silakan cek di varian produk ya. Biasanya ada foto contoh di halaman produk. Kalau mau lihat contoh lain bisa juga di etalase toko Shopee kami. Nggak nyambung kan? Saya sampai tolong jangan balas pakai asisten AI. Soalnya ini sangat ganggu sih buat kita sebagai customer. Terus habis itu setelah kamu bilang kayak gitu langsung yang ngelayanin Itu masih AI juga. Akhirnya aku nggak jadi beli dan karena udah keburu bad mood. sebenarnya ini tuh banyak plus minusnya sih. Kadang tuh lebih puas sama jawaban penjualnya Langsung. Iya emang Gitu. sangat. Oke, yang sektor kedua ini adalah sektor perbankan. Di sini chatbot dipakai buat cek saldo, info transaksi, terus sampai bantu proses awal pengajuan produk kayak kartu kredit ataupun pinjaman kayak. Karena butuh keamanan data yang ketat, biasanya tuh masih ada lapisan verifikasi tambahan sebelum masuk ke data yang sensitif. Yang ketiga di sini ada telekomunikasi. Jadi perusahaan telco kayak Indosat, XL itu apa sih namanya? Itu sering kebanjiran pertanyaan soal seputar kuota, tagihan atau gangguan jaringan. Chatbot di sini bantu meringankan beban call center sendiri supaya masalah teknis dasar bisa langsung selesai tanpa menunggu antrean operator. Yang keempat ini adalah sektor kesehatan. Nah, chatbot tuh mulai dipakai buat hal-hal administratif, bikin janji temu, terus ingetin jadwal minum obat, terus ataupun juga jawab pertanyaan umum soal layanan rumah sakit. Dan kelima ada perusahaan software. Chatbot dipakai buat technical support dasar, membantu user troubleshoot masalah umum sebelum eskalasi ke tim teknis. Ngomong-ngomong soal pengalaman kamu nih, Yay, itu sebenarnya contoh nyata kelemahan chatbot gak sih? Iya betul. Jawabannya itu kadang muter-muter atau malah ngulang jawaban yang sama, bener kayak yang kamu contohin tadi. Nah makanya penting banget buat perusahaan nyediain jalan keluar biar user bisa gampang pindah ke agen manusia kalau memang si chatbotnya ini udah mulai nggak nyambung. Yang keenam yaitu pendidikan chatbot dibuat jawab pertanyaan seputar pendaftaran, jadwal kuliah, ataupun bantu siswa untuk cari materi yang bisa buat belajar. Ketujuh, ini ada logistik dan transportasi. Jadi chatbot di sini membantu user untuk melacak posisi kendaraan, estimasi waktu tiba, sampai bantu proses klaim barang kalau ada yang rusak atau hilang. Jadi teman-teman kelihatan kan, hampir semua sektor jasa yang volumenya tuh besar, jadi kandidat empuk buat dipasangin sama chatbot AI. Segmen ini menarik nih guys. Menurut riset firma analisis Gartner tahun 2025, penggunaan chatbot AI ini di layanan pelanggan bisa menurunkan beban kerja staff sampai 35%, khususnya untuk pertanyaan dasar kayak riset password, terus status pengiriman, dan juga info produk. Soal kepuasan pelanggan nih Ken, ada data yang nyebutin sekitar 3 dari 4 perusahaan ngerasa puas make chatbot buat layanan mereka. Terus ada juga angka yang bilang mayoritas konsumen sekitar 67% udah pernah pakai chatbot buat komunikasi dari segi bisnis. Mereka ngerasa puas sama pengalamannya. Nah, nggak semua orang cocok sama chatbot karena survei dari PwC tahun 2025 ini menunjukkan sekitar 59% pelanggan tetap memilih ngobrol langsung sama manusia kalau masalahnya kompleks. Iya, jadi chatbot AI ini juga jago di pertanyaan yang sifatnya rutin atau terstruktur. Tapi begitu masuk ke pertanyaan yang butuh emosi, yang lebih situasional, orang kan pengen ngomong sama manusia. Menariknya lagi nih ya teman-teman, ada perbedaan preferensi antar generasi. Anak muda cenderung lebih santai kalau harus ngobrol sama chatbot AI. Ya, sementara generasi yang lebih senior biasanya ngerasa lebih nyaman dan yakin kalau ngobrol langsung sama manusia. Apalagi buat urusan yang berkaitan sama uang atau kesehatan. Biasanya ini generasi yang milenial, yang boomer, butuh waktu untuk adaptasi perkembangan teknologi ini. Terus satu hal yang juga sering jadi keluhan ini soal chatbot yang sok tahu. Nah, itu dia. Alias
halusinasi AI. Misal di perbankan salah ngasih info tentang syarat peminjaman pengajuan atau dari segi kesehatan tadi buat ngasih dosis obat gitu. Salah gitu. Iya, dampaknya bisa langsung ke keputusan penting orang. Makanya perusahaan yang serius biasanya tetap kasih disclaimer dan jalur manusia. Tren yang paling umum itu tuh bukan ganti sepenuhnya, tapi model hybrid. Oh gitu, dan ini juga nih menurut riset dari McKinsey, model hybrid kayak gini terbukti bisa naikin kepuasan pelanggan sampai 25%. Wow. Jadi buat teman-teman ini ya yang kerja di bidang customer service khususnya, ini tuh kabar yang melegakan. Iya. Karena bukan berarti langsung digantikan total, tapi peran kerjanya tuh bergeser dari jawab semua pertanyaan satu-satu jadi handle kasus yang lebih kompleks dan butuh keputusan manusiawi. Nah, betul banget. Meskipun gitu, tapi tetap aja buat perusahaan yang volumenya kecil, risiko pengurangan jumlah staff customer service itu nyata, dan ini bukan sesuatu yang bisa kita abaikan karena kan otomatis mengurangi jumlah lapangan pekerjaan Iya, ya, yang benar. katanya 19 juta lapangan pekerjaan itu Benar. mana ya? Model hybrid ini tuh juga biasanya punya sistem eskalasi bertingkat loh, Kak. Jadi chatbot itu tuh bakal coba jawab dulu kalau confidence levelnya itu rendah, sensitif. Jadi otomatis semuanya tuh bakal dialihkan ke manusia tanpa pelanggan harus minta berkali-kali. Jadi ini tuh menarik ya teman-teman, karena perusahaan ini tuh nantinya tuh bukan cuma soal efisiensi doang, tapi juga soal menjaga pengalaman pelanggan supaya tetap manusiawi di titik yang emang butuh banget gitu. Nah, iya betul banget, setuju. Kalau cuman denger sisi positifnya doang nih ya Kai, orang tuh bisa salah kira chatbot itu solusi tanpa celah. Padahal ada beberapa hal yang memang perlu diwaspadai dari chatbot AI ini. Ya, yang pertama soal privasi data. Karena kan chatbot AI ini emang menyimpan riwayat percakapan buat personalisasi, otomatis makin banyak data pribadi kita yang disimpan di sistem AI. Nah, kalau keamanannya lemah, risiko kebocorannya juga besar. Yang kedua ini adalah bias algoritma. Nah, Iya. chatbot AI ini dilatih dari data yang dibuat manusia. Jadi kalau datanya itu nggak representatif atau ada bias tertentu nih ya Kai, jawaban chatbot AI itu nanti tuh bisa ikut bias. Jadi entah itu soal gender, budaya, atau hal sensitif lainnya. Tanpa evaluasi rutin, ketika ada masalah teknis atau misal chatbotnya itu down, servernya down, seluruh layanan pelanggan bisa lumpuh sementara atau Oh, iya, bisa iya. hilang apa namanya anuannya. banget ya. Iya, bahaya banget. Nggak ke-save gitu loh riwayat Iya, benar. chat kita gitu. Oke, dan contoh yang keempat nih ya, soal pengurangan tenaga Nah, kerja ini manusia. yang tadi kita udah- terutama buat posisi entry level di customer service Iya. yang tugasnya tuh repetitif banget. Karena bener-bener sih, pekerjaan customer service tuh sekarang kayak tergantikan gitu. Iya, bisa tergeser sama si AI ini. Itu makanya penting banget buat perusahaan jangan cuma mikirin efisiensinya saja, tapi juga Jangka panjang. iya dapat jangka panjang. Kita kasih beberapa tips praktis buat teman-teman semua. Yang sering cekot-cekot. Iya. Ada nih chat kalau misalnya teman-teman lagi mau chat si toko sellernya, Iya, terus benar. dibalasnya sama chatbot. Ketik kata kunci kayak bicara dengan manusia, dan biasanya sistem udah didesain buat mengenalin permintaan itu. Jadi nanti otomatis chat kalian ini itu Iya. bakal langsung dialin ke Manusia. penjual. Ya, terus kalau masalahnya ini nyangkut uang dalam jumlah yang besar atau data sensitif gitu ya teman-teman, jangan ragu buat langsung minta eskalasi ke manusia daripada maksa nyelesain lewat chatbot tadi. Iya, nanti malah salah. Sekarang buat yang kerja di bidang customer service nih, iya. coba mulai belajar hal-hal yang sulit digantikan oleh chatbot, misalkan kayak negosiasi, terus negosiasi. penanganan komplain yang emosional, Bener. terus atau pengambilan keputusan yang butuh pertimbangan dari kebijakan perusahaan itu sendiri. Selain itu, penting juga buat mulai familiar sama cara kerja chatbot AI itu sendiri, teman-teman. Banyak perusahaan sekarang itu ya butuh orang yang bisa melatih. Jadi bisa mengevaluasi jawaban chatbot, dan juga istilahnya itu tuh semacam quality control buat percakapan AI itu sendiri. Iya, jadi kayak kita mengupgrade diri kita dalam benar. penggunaan teknologi chatbot AI ini gitu kan ya. Iya, tapi kalau misalnya ditarik nih ya benang merahnya teman-teman, chatbot AI sekarang tuh udah jadi standar di banyak sektor jasa. Iya, Bukan lagi betul. hal baru ya ini Iya. tuh. Datanya tuh jelas nunjukin efisiensinya nyata, biayanya turun, kecepatannya responnya tuh juga naik gitu. Iya, betul.
Dan di saat yang sama ada batas jelas di mana orang itu tetap butuh manusia soal empati, kasus yang kompleks, dan keputusan yang butuh pertimbangan lebih lanjut. Buat yang kerja di bidang customer service, cara paling aman itu bukan nolak chatbot AI, Iya. tapi belajar gimana caranya jadi orang yang nanganin kasus-kasus yang benar-benar nggak bisa diselesain sama chatbot AI sendiri. Nah, ini tuh bagian dari value yang makin dicari ke depannya. Setuju banget. Jadi chatbot AI ini yang ambil alih pertanyaan yang cenderung repetitif, yang rutin, dan manusia naik kelas ke yang lebih kompleks. Dan buat pelaku bisnis, poin pentingnya adalah jangan buru-buru pasang chatbot cuman karena ikutan tren. Pastikan dulu pertanyaan pelanggan kalian tuh emang cocok enggak sih untuk diotomasi dan tetap disediakan jalur ke manusia. Karena pada akhirnya teknologi secanggih apapun ini cuman alat, guys. Nggak bisa ngegantiin pekerjaan manusia, cuman bisa membantu saja. Nah, itu dia obrolan spesifik kita soal chatbot AI hari ini, teman-teman. Semoga yang sedikit ini bermanfaat ya. Nah, menurut kalian nih teman-teman, chatbot di industri kalian udah membantu belum sih atau malah bikin kalian was-was soal masa depan di kerjaan? Nah, share-share di kolom komentar ya, guys. Jangan lupa buat like, komen, dan subscribe. Sampai jumpa di episode berikutnya.